Apabila niat memiliki, suatu barang, baik itu sebagian atau seluruhnya, pada saat waktu diambilnya barang, maka disebut sebagai perbuatan tindak pidana pencurian. Apabila, setelah beberapa saat barang tersebut berada di dalam kekuasaannya, baru muncul untuk memiliki barang tersebut, maka disebut sebagai tindak pidana penggelapan. Baik, kita jumpa lagi teman-teman, para penonton semua yang sudah mengikuti channel ini. Pada video kali ini saya meneruskan membahas terkait kitab undang-undang hukum pidana. Nah, kali ini saya membahas terkait tindak pidana penggelapan, di mana tindak pidana penggelapan di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, diatur di dalam pasal 486. Nah, di dalam pasal 486 mengatakan bahwa atau berbunyi bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada di dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dapat dipidana karena tindak pidana penggelapan dengan pidana penjara paling banyak 4 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 4. Kemudian sebagaimana penjelasan tindak pidana penggelapan pasal 486, tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah apabila niat memiliki suatu barang, baik itu sebagian atau seluruhnya, pada saat waktu diambilnya barang, maka disebut sebagai perbuatan tindak pidana pencurian. Tetapi apabila setelah beberapa saat barang tersebut berada di dalam kekuasaannya, baru muncul untuk memiliki barang tersebut, maka disebut sebagai tindak pidana penggelapan. Nah, ini yang harus kita bisa bedakan, mana yang disebut dengan tindak pidana penggelapan atau mana yang disebut dengan tindak pidana pencurian. Karena jelas memang beda tipis memang untuk membedakan tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencurian. Nah, saya kasih contoh teman-teman, ketika kita mengambil barang, kemudian barang tersebut ada di dalam kekuasaannya kita, ya. Kemudian setelah berada di dalam kekuasaannya kita, setelah beberapa hari atau beberapa waktu kemudian, di situ kita baru muncul niat untuk memiliki. Nah, itu baru disebut sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana penjelasan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tetapi apabila di saat kita mengambil barang tersebut, muncul di saat itu juga niat untuk memiliki barang tersebut, maka disebut sebagai tindak pidana pencurian, bukan disebut sebagai tindak pidana penggelapan. Sehingga hal tersebut bisa dijerat dengan sebagaimana ancaman pidana di dalam pasal 486, yaitu pidana penjara paling banyak 4 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 4, teman-teman. Semoga bermanfaat video ini buat teman-teman semua, dan apabila ada yang menjadi pertanyaan terkait dengan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam undang-undang baru atau dalam KUHP baru, bisa dimasuki dalam kolom komentar. Jadi ini hal penting kita tahu, sekalipun memang undang-undang ini nanti berlaku sekitar 2 tahun lagi ya, kalau dihitung dari tahun ini 2024, nanti berlakunya adalah di tahun 2026 teman-teman semua. Jadi minimal saya bisa memberikan informasi sebelumnya berlaku undang-undang ini untuk kemudian memahami apa yang disebut dengan tindak pidana penggelapan dan apa yang disebut dengan tindak pidana pencurian. Nah, semoga bermanfaat dan silakan dibagikan video ini jika bermanfaat buat teman-teman, untuk semua keluarganya juga, teman-teman sahabatnya. Dan sampai jumpa kemudian di video berikutnya.